Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivori Giovanni Putri, mahasiswi program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi. Nah, kali ini kita akan melakukan pengolahan data simultan menggunakan EView 9 untuk memenuhi tugas statistik multivariat bersama Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEMG. Nah, sebelum melakukan pengujian data simultan, persamaan simultan merupakan suatu model yang memiliki lebih dari satu persamaan yang saling terkait, di mana persamaan simultan, variabel dependen atau terikat pada suatu persamaan dapat juga bertindak sebagai variabel independen atau bebas dalam persamaan lain, yang menyebabkan perbedaan antara variabel dependen dan independen menjadi meragukan. Oleh karena itu, suatu variabel dapat memiliki dua peran baik sebagai variabel dependen maupun sebagai variabel independen. Nah, dalam persamaan simultan, variabel mempunyai hubungan dua arah. Misalnya, X ditentukan oleh Y dan Y ditentukan oleh X. Jika variabel tadi mempunyai hubungan dua arah, maka fungsi tidak dapat diberlakukan lagi sebagai model persamaan tunggal, sehingga perlu adanya suatu model yang mencangkup permasalahan tersebut. Nah, kali ini contoh kasus kita yakni analisis pembangunan ekonomi dan kualitas lingkungan di Pulau Sumatera. Untuk kerangka konseptualnya sendiri, yakni konsumsi sebagai X1, belanja pemerintah sebagai X2, keterbukaan ekonomi sebagai X3, industrialisasi sebagai X4, pembangunan ekonomi sebagai Y1, kualitas lingkungan sebagai Y2. Nah, di mana variabel endogennya itu pembangunan ekonomi dan kualitas lingkungan, variabel eksogennya itu atau predetermine-nya itu konsumsi, belanja pemerintah, keterbukaan ekonomi, dan industrialisasi. Bentuk persamaan simultan teman-teman bisa lihat pada layar yang saya tampilkan saat ini. Nah, untuk uji identifikasi mengetahui apakah suatu persamaan dalam persamaan simultan dapat diidentifikasi atau tidak dapat diuji, ditinjau melalui metode pengujian order condition yang merupakan syarat perlu dan rank condition yang merupakan syarat cukup. Nah, metode pengujian order condition merupakan prasyarat perlu untuk dapat mengidentifikasi suatu model persamaan simultan. Suatu persamaan dapat diidentifikasi manakala persamaan tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut, di mana K kurang K kecil atau besar dari M kurang 1, di mana K sama dengan jumlah variabel yang ditetapkan lebih dahulu atau predetermined variable dalam model. Nah, K kecil merupakan jumlah predetermined variabel dalam persamaan yang diestimasi, M sama dengan jumlah variabel endogen dalam persamaan yang diestimasi, dengan ketentuan identifikasi suatu model persamaan, yakni K kurang K kecil besar daripada M kurang 1 disebut over identified menggunakan 2SLS. Nah, K besar kurang K kecil sama dengan M kurang 1 disebut just atau exactly identified dengan menggunakan ILS. Nah, K besar kurang K kecil daripada M kurang 1 disebut under identified. Untuk persamaan pembangunan ekonominya dan persamaan kualitas lingkungan, teman-teman bisa lihat dari layar yang saya tampilkan perhitungannya. Nah, dapat dikatakan bahwa kedua estimasi ini menggunakan 2SLS. Reduced form, yakni dari persamaan struktural dapat dibentuk persamaan reduksi dan koefisien bentuk reduksi yang berhubungan. Persamaan bentuk reduksi merupakan suatu persamaan yang menjelaskan variabel endogen sebagai fungsi dari variabel predetermined dan galak stokastik. Persamaan reduced form yang terbentuk akan sama banyaknya dengan jumlah variabel endogen. Nah, reduced form persamaan pembangunan ekonomi dari hasil reduced form terlihat bahwa variabel eksogen dalam persamaan ini adalah keterbukaan ekonomi, industrialisasi, konsumsi, dan belanja pemerintah. Untuk persamaan kualitas lingkungan, dari hasil reduced form-nya itu terlihat bahwa variabel eksogen dalam persamaan ini adalah konsumsi, belanja pemerintah, keterbukaan ekonomi, dan industrialisasi. Nah, inilah data-data yang nantinya kita lakukan pengujian di EView, di mana teman-teman bisa memasukkan variabel-variabel yang akan diuji Y1, Y2, X1, X2, X3, X4. Nah, untuk pengujian provinsinya itu ada 10 provinsi dengan tahun pengujian dari tahun 2015 hingga 2018. Yang perlu teman ketahui, ini hanya data fiktif, jadi hanya untuk keperluan pelatihan. Nah, pertama-tama kita copy terlebih dahulu datanya seperti ini, Ctrl C atau klik kanan, kemudian buka EView,
pilih create a new EViews workfile, pilih balance panel untuk struktur type-nya, kemudian start date dimulai dari tahun 2015 hingga tahun 2018 dengan number of cross section yaitu 10 karena kita melakukan 10 pengujian pada 10 provinsi. Kemudian klik OK, kemudian pilih quick empty group. Nah, di sini scroll ke atas, ada space yang kosong, kemudian paste kan. Nah, seperti ini. Dan teman-teman melihat datanya apakah sudah benar, mengecek kembali data-data yang akan diuji. Nah, inilah data-data yang akan kita uji. Kemudian kita name kan, kita simpan dulu, klik OK, dan kita close terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan pengujian to SLS, pertama kita pilih quick estimate equation dan memasukkan variabelnya Y1 sama dengan Y1 C Y2 X1 X2. Nah, seperti ini. Nah, pilih TSLS atau to SLS, kemudian pilih instrumen, masukkan X1 X2 X3 X4. Nah, kemudian klik OK. Jika telah benar memasukkan persamaan, kemudian tick off. Nah, inilah hasil dari pengujian to SLS untuk variabel Y1. Teman-teman bisa paste, kemudian simpan menjadi persamaan 1. Nah, kemudian klik OK. Telah tersimpan sebagai persamaan 1 di EViews kita. Kemudian lakukan pengujian kembali untuk variabel Y2 dengan meng-close ini terlebih dahulu dan membuat specify atau estimate. Nah, di sini teman-teman rubah menjadi Y2, Y1, X3 dan X4. Nah, di sini instrumennya masukkan tetap X1, X2, X3, X4. Jika persamaan telah benar, kemudian teman-teman bisa klik OK. Nah, inilah hasil dari pengujian kita untuk Y2. Teman-teman bisa simpan terlebih dahulu dengan mengklik freeze, kemudian name menjadi persamaan 2. Kemudian klik OK. Untuk interpretasi hasil akan saya jelaskan di PowerPoint saya. Nah, dari hasil pengujian yang kita lakukan, terlihat bahwa hasil pengolahan data persamaan pembangunan ekonomi untuk variabel kualitas lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Kenapa? Karena nilai probabilitas dari kualitas lingkungan itu sebesar 0,4595 besar daripada 0,05. Nah, untuk variabel konsumsi berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Kenapa? Karena nilai probabilitasnya itu kecil daripada 0,05 yakni 0,000. Nah, untuk variabel belanja pemerintah atau X2 berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi karena nilai probabilitasnya itu kecil daripada 0,05 yakni 0,0002. Untuk nilai R² persamaan ini yakni sebesar 0,996499. Artinya, kontribusi variabel Y2, X1, X2 terhadap Y1 sebesar 99,65. Sedangkan sisanya sebesar 35% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan. Nah, untuk hasil dari persamaan kualitas lingkungan, di mana variabel pembangunan ekonomi atau Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas lingkungan karena nilai probabilitas Y1 yakni 0,9461 besar daripada 0,05. Nah, untuk variabel keterbukaan ekonomi, X3 berpengaruh signifikan terhadap kualitas lingkungan. Kenapa? Karena nilai probabilitas X3 yakni 0,0025 kecil daripada 0,05. Nah, untuk variabel industrialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas lingkungan karena nilai probabilitasnya itu 0,9620 besar daripada 0,05. Nah, untuk nilai R²-nya sendiri, persamaan ini membentuk 0,726503. Artinya, kontribusi variabel Y1, X3, X4 terhadap Y2 sebesar 72,65%, sedangkan sisanya sebesar 27,35% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan.
Nah, itulah hasil dari pengujian kita dengan pengolahan data simultan. Jika ada kritik, saran, dan komentar, teman-teman bisa kirimkan ke giovanni.ifori@gmail.com atau di Instagram ifori.giovanni.ifori. Terima kasih.